Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang negara Laos. Nama resminya Republik Demokratik Raya Laos. Ibu kota Vientiane. Kepala negara ada presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Luas wilayah lebih kurang 236.800 km persegi. Jumlah penduduknya ada 6.900.000 jiwa itu pada tahun 2015. Agamanya mayoritas Buddha itu ada 50% dan tribal. Agama-agama lain adalah Islam dan Kristen. Suku bangsanya ada Lao sebanyak 48%, Munhmer 25%, Tai 14%, Meo dan Yao ada 13%. Mata uangnya Kip, bahasanya Laos itu sebagai bahasa resmi. Palaungwa dan Tai. Lagu kebangsaan Sat Lao Tang Deum Makkum Kulu Sayu Nei Asie. Kemerdekaan pada tanggal 19 Juli 1949 dari penjajahan Prancis. Secara astronomis, wilayah Laos terletak antara 14 derajat lintang utara dan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Dari abad ke-14 sampai abad 18, negara ini disebut Lan Sang atau Negara Seribu Gajah. A. Potensi alam. Adapun potensi alam Laos sebagai berikut. 1. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah peralihan laut. 2. Mempunyai lembah sungai yang subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. 3. Memiliki sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. 4. Wilayahnya didominasi perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat, sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya. B. Kegiatan ekonomi. 1. Ada pertanian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Sektor pertanian negara Laos berada di sekitar Sungai Mekong. Hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, dan tembakau. 2. Industri. Kawasan hutan di Laos cukup luas dan lebat. Hal ini menjadikan hasil hutan sebagai salah satu bahan baku industri utama. Berbagai bentuk kegiatan industri di Laos yang memanfaatkan sumber daya hutan diantaranya industri pemotongan kayu dan pengolahan kayu. Selain itu, terdapat juga industri pengolahan bahan tambang dan pengolahan makanan. 3. Perdagangan. Negara Laos mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utama, terutama hasil pertanian, seperti beras, tembakau, dan kopi. Hasil hutan seperti kayu mentah, kayu olahan, dan berbagai jenis kerajinan. Dan hasil tambang berupa timah. Sementara itu, impor utama berupa kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan besi baja. 4. Pariwisata. Pemerintahan Laos cenderung mengembangkan wisata budaya. Pada perkembangannya sejak tahun 1993, pemerintah Laos mencanangkan 21% dari wilayah negara sebagai area konservasi keanekaragaman hayati nasional, yang mungkin akan dikembangkan menjadi sebuah taman nasional. Bila proyek ini berhasil, maka
diperkirakan akan menjadi taman nasional terbaik dan terluas di Asia Tenggara. C. Sosial budaya. 1. Terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai macam budaya. 2. Masyarakatnya sebagian besar masih patuh pada tradisi. 3. Memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Laos. Namun dalam kehidupan sehari-hari, selain bahasa nasionalnya, masyarakat juga menggunakan bahasa Thai, Inggris, dan Prancis. 4. Memiliki banyak bangunan bersejarah, terutama candi. Etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosia 60%, suku gunung 35% dan suku lainnya hanya 5%. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah dan di pinggiran sungai. Orang Meo dan Yao, keturunan dari Tiongkok bagian selatan, banyak tinggal di daerah pegunungan, dan Laos telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih baik meskipun kualitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. Kerjasama. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut, misalnya KTT Asia ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya ASEM, FAO, IBRD, IDA, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Indonesia dan Laos menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu, Laos juga terlibat kerjasama dalam forum ASEAN. Mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.